Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Ros, hari ini kembali bisa menemani Anda di acara Ruby No Secret. Oke, baiklah. Hari ini kita punya beberapa tamu yang akan kita ajak berbincang seperti biasanya, tapi kita akan ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang pertama dari dunia maya? Ini dari kisah, ini lagi rame juga artikelnya, langsung banyak ya, dari Amanda Manopo dan Misha Chandrawinata. Gara-garanya hari ini apa, beberapa jam yang lalu deh, Misha itu posting foto bunga, gak ada mukanya sih. Bunga, mana fotonya, coba tunjukin, ini bunga ya. Kelihatan kayak di belakangnya ada orang gitu, bunga warna putih. Ini apa sih jenis bunganya, krisan ya, sama baby apa itulah gitu ya. Terus ada hatinya ungu, terus yang di tag Amanda Manopo. Lalu ini juga di repost sama Amanda Manopo gitu kan. Apakah mereka berpacaran? Beberapa hari yang lalu juga ada kan fotonya yang dari kena hengpong jadul tuh, Amanda lagi sama cowok. Tapi yang kelihatan cuma Amanda Manoponya. Ada foto ya, coba lihat mana yang lagi dia makan sama cowok. Apakah ini cowoknya kira-kira mirip kayak Misha Chandrawinata, coba. Mana? Ada enggak fotonya yang dari itu lambe-lambean? Yang lagi makan tuh Amandanya di situ. Ini saking banyaknya foto yang harus ditampilin sampai bingung ya. Ini loh, ada loh. Mana kita mau ngecek? Gak ada. Baiklah kalau gitu kita baca komentar dulu Kak Ros. Baca deh komentarnya. Ya, komentarnya adalah tolong jelaskan itu yang di IGS yang di ungu-ungu itu apa ya, katanya kaget. Itu hati, itu gambar hati yang di ungu-ungu ya gitu ya. Bunya Manda katanya gitu. Tolong jelasin love ungu itu apa mas? Iya ya, aku juga butuh penjelasan ya. Itu apa sih, jadian atau mereka mau bikin sinetron bareng ya kan? Kalau zaman sekarang itu kita tidak boleh terlalu cepat berasumsi ya kan? Siapa tahu itu menuju ke sebuah kerjasama sinetron baru. Biar nggak tahu deh ya. Gak ada, belum ada fotonya Amanda sama cowok yang waktu itu makan yang dia senyum banget, itu cowoknya dari belakang cuman ya. Ada yang bilang itu nggak mirip Misha, tapi menurut aku kayaknya kalau sekarang nih aku bisa menempatkan belakangnya itu jadi mirip Misha. Itu namanya ilmu cocokologi. Oke, lanjut. Berita berikutnya yang mau kita bahas adalah tentang siapa? Tentang siapa? Aduh, iyalah. Ini udah pakai masker, ngomongnya harus kenceng. Ya, ini kayaknya keluar, sebenarnya kalau dibuka tuh keluar api gitu ya. Oke, kita lihat ini yang lagi rame juga diperbincangkan itu adalah Lesti. Gara-garanya waktu itu Lesti tuh ada di vlog ya sama Sule. Jadi biasa baby ketemu baby gitu kan. Cuma di sini yang menarik adalah ungkapannya Lesti yang ngerasa bahwa gara-garanya Kang Sule itu bilang, "Iya anaknya cakep karena apa sih namanya? Karena ibunya si Natalie Holscher itu, jadi wajahnya jadi mirip ibunya gitu." Terus begitu si Lesti bilang, "Ya aku padahal sama apa disebutnya ini? Sama Bilar gitu maksudnya supaya ini, tapi malah mukanya kayak aku." Lah emang mukanya kenapa? Coba kita lihat cuplikannya dan kita lihat komentar netizen berikut ini. Oke, abis itu beberapa waktu yang lalu juga ini sempat ramai juga. Ini vlog 7 bulan yang lalu deh kalau nggak salah. Terus itu ramai dicuplik juga di TikTok gitu ya. Lesti itu nangis karena dia ngerasa banyak sekali dibully tentang fisiknya gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya. Ada cuplikannya ada. Kita lihat berikut. Kasihan banget ini, kebanyakan banyak bulian, body shaming. Coba kita lihat komentar netizen ya, apa yang mereka perbincangkan nih. Nggak boleh gitu mbak, bersyukur, itu yang tadi ya, vlog yang tadi ya. Bersyukur bisa diberi anak yang sehat, lengkap, sempurna. Mau mirip siapapun, mama atau papanya kayaknya hal yang kesekian deh ya, yang terpenting kan sehat. Lagi yang berikutnya, dia dihujat, dibully netizen semenjak sama Bilar. Padahal dulu dia terkenal prestasinya, gak ada yang mempermasalahkan fisik dia. Sama pacar yang dulu juga beritanya adem-adem aja. Katanya gitu ya. Komentar yang lain ada gak? Ada komentar yang lain? Dulu perasaan gak ada yang hujat dia. Dia tampil full dengan karya dan prestasi. Orang bahkan gak peduli penampilannya. Tapi sekarang gak tahu kenapa semenjak pacaran dan nikah banyak yang hujat tanda tanya gitu ya. Kenapa? Aku juga gak tahu gitu ya. Oke. Yang berikut ini juga lagi banyak yang dihujat, yaitu Nisa Sabian. Padahal kemarin-kemarin sempat adem tuh ya beritanya. Tiba-tiba ada Riri Virus, mantannya siapa, Ayus, yang diwawancara sama Maya. Jadi rame lagi deh Nisa Sabian ya. Ini adalah cuplikan Nisa Sabian lagi keluar ada acara gitu. Terus ada wartawannya, Pak Nisa Sabian, Nisa gelai gitu kan. Gak suka gelai gitu. Terus dia senyum aja gitu. Ya senyum, tetap senyum, baik gitu. Padahal itu biasa ya. Mungkin dia gak dengar. Coba kita lihat cuplikannya dan kita lihat komentarnya. Coba kita baca komentar
komentar netizen Bu ya apa ya? Gak suka geli wartawannya siapa sih Rumpi ya? Oke, kalau saya di situ udah diteriakin Lydia katanya. Oh sinetron kali, tahu kan Lydia? Itu loh. Siapa? Lydia Danira itu siapa Mas? Itu loh yang itu ya. Ya kamu belikan penthouse 5 miliar. Gitu, itu maksudnya ya. Si Jais nggak malu apa sama Christian Sugiono, segitu gantengnya aja masih Setiala ini isi sendiri. Kenapa Christian Sugiono? Ayo, karena istrinya siapa Putri Marino itu yang main jadi siapa nama istrinya? Jadi Kinan. Kinan itu yang Selamat malam. itu tahu kan? Lagi dari serial Layangan Putus. Kok aku ketawa? Nggak boleh ya? Oke, lanjut berikutnya. Muka Ayus ngeselin. Banyak aja komentar salah. Jadi kalau orang udah kesel tuh ngapain aja semua salah ya. Lydia dunia nyata nih bangga banget dapetin Aris katanya gitu ya. Padahal mungkin dia kan bermaksud ramah ya. Dadah gitu dalam hati gini. Ih apa sih gitu kali ya. Kok aku diteriakin gelai. Gitu kali ya. Kalau ya bintang tamu kita yang berikut ini ada cerita apa ya. Sekarang sudah hadir dengan penampilan barunya katanya mulai belajar. Ya apa sih pemicunya kok tiba-tiba ingin belajar untuk berbusana lebih muslimah. Kita lihat dulu profil Tia Aristia berikut ini. Sudah Tia Aristia, halo. Kalau biasanya kita undang Tia Aristia itu untuk belajar bagaimana cara dia berdisiplin ya, hidup lebih sehat. Yes. Tapi sekarang banyak tuh teman-teman yang juga sekarang ke dokter ini ya, ke dokter gizi. Iya, gitu. alhamdulillah ya semuanya jadi akhirnya pada sehat-sehat, makin banyak yang sehat makin happy. Nah tapi sekarang kita mau bertanya nih Tia Aristia, ada artikelnya makin yakin berhijab begini reaksi siapa nih? Artinya makin yakin berhijab begini reaksi suami lihat penampilan barunya di rumah. Ini ceritain dong, aku tuh lihat sekarang kamu kan selalu update di story kamu ya kan, kamu belajar dulu tuh sama teman kamu. Aku pikir kamu tuh cuman hari itu doang nyoba, ternyata belajarnya berhari-hari. Aku juga nggak tahu kalau aku akan seterusnya gitu, jadi makanya aku tuh kan memang udah beberapa kali diajakin ke Rumpi juga aku kayak masih takut gitu, maksudnya takut salah apakah aku bisa benar-benar istiqomah atau enggak. Tapi alhamdulillah so far sekarang aku udah lebih ngerasa nyaman, nggak keluar aja di dalam rumah pun juga aku banyak pakai bergo gitu. Bukannya pengen sok-sok gimana, tapi kan karena aku suka bikin konten kan. Jadi kalau misalkan pakai bergo tuh gampang gitu, nggak yang harus ngambil dulu. Gimana, jadi biar ready. Jadi cerita awalnya tuh gimana sih kamu tuh mulainya? Ada dorongan kah atau ada yang atau apa sih? Ini pertama kali banget aku cerita di sini. Semua tuh gerak sendiri gitu loh Kak. Emang kan kalau masalah aku kepengen berhijab udah dari kapan tahu, tapi nggak jalan-jalan gitu. Ada aja kayaknya alasannya. Nah itu aku nggak tahu. Tiba-tiba aku turun kayaknya aku pengen pakai tangan panjang. Baju tidur kan biasanya pakai daster, tangan pendek, celana pendek. Akhirnya aku lagi pakai celana panjang. Pengen pakai tangan panjang. Aku turun pakai tangan panjang dulu. Itu suami belum bangun semua. Nggak ada ngomong apa-apa. Turun ke bawah, terus tiba-tiba kamar mama tuh kebuka. Masuk kamar mama, ada bergo, nganggur. Terus aku ambil bergonya, aku pakai. Udah aku duduk aja. Beberapa teman aku kirimin foto, aku kirimin video gitu. Sampai ke manajer aku, kalau aku berhijab masalah nggak gitu karena kan berhubungan sama pekerjaan kan. Terus manajer aku cuma bilang alhamdulillah gitu. Kalau memang udah niat lakuin aja gitu, dia bilang kayak gitu. Ya udah abis itu suami aku turun kan ada videonya tuh, dia sempat shock, dia pikir itu tuh tamu dari belakang gitu. Jadi akhirnya sesimpel itu aja. Sampai itu hari itu aja gitu, mulainya tuh begitu aja pakai perasaan terus udah nggak. Iya, terus udah gitu aku mau pergi, aku bilang sama suami aku kayaknya aku pengen coba pergi keluar pakai hijab deh gitu. Terus tapi jangan protes ya karena pasti rambut aku akan aut-autan. Si belum rapi gitu ya. Aku pengennya tuh nyaman. Jangan kan karena kalau nggak biasa berhijab, pakai berhijab tuh kayaknya panas. Terus ya salah spadu longgar-longgar gitu kan. Terus kalau kekencangan juga bletet-bletet gitu nggak nyaman. Aku bilang biarin aku ngerasa nyaman dulu. Aku pergi keluar pakai pasmina instan gitu. Dan seharian aku nggak lepas sama sekali. Even di mobil pun aku nggak lepas. Jadi nyaman aja deh. Nyaman. Terus suami itu akhirnya gimana? Kan kamu katanya tipe yang itu. Kalau disuruh malah gitu. Iya. Aku tuh orangnya memang sedikit pemberontak dari zaman dulu. Jadi suami aku tuh kayaknya dia juga kalau ngingetin tuh harus hati-hati banget. Dan dia tuh nggak pernah nyuruh atau maksa aku. Tapi memang waktu itu aku sempat pemotretan sekali.
itu aku ada pakai baju hijab. Aku kirim ke dia videonya. Terus? Jawaban dia tuh cuman surgaku. Oh, jadi setelah kamu mulai nih beberapa hari semakin nyaman dengan hijab tuh dia reaksinya apa gimana? Ya dia bilang yang paling susah adalah belajar untuk istiqomah. Oke. Yang penting belajarnya pelan-pelan. Ini ibaratnya ya kalau buat aku ya, mungkin aku belum benar lah, masih jauh dari Terus di yang sini juga masih ada yang komen, itu kan iya. gitu ya. Aku maksudnya masih ini aku baru menutup kepala aja sih sebenarnya, masih Tapi nggak belum. apa-apa kan proses ya, setiap Iya. orang prosesnya beda-beda. Tapi kita lihat dulu nih reaksi suaminya tadi waktu pertama kali lihat dia pakai hijab. Kita lihat. Itu gini nangis. Nangis. Oh iya? Iya, akunya nangis, dia juga nangis. Oh ya ampun. Mungkin akhirnya gitu kan. Dia ya dalam hati mungkin dia pengen ngasih tahu, tapi nanti dikasih tahu juga akunya malah nggak nurut gitu. Jadi pas aku udah berubah, jadi dia mungkin terharu gitu. Apa yang kamu rasakan setelah berhari-hari ini mulai belajar? Apa yang beda? Masih berat sih sebenarnya. Maksudnya masih banyak belajar, masih banyak harus membiasakan diri. Terus apa ya? Yang berat apa? Banyak takut salahnya sebenarnya. Ya tapi kan memang namanya manusia selalu selalu identik dengan kesalahan. Yang penting aku ke depannya pengen belajar. Makanya aku tuh banyak hal-hal yang belum aku lakukan karena aku masih kayak diem di rumah. Even aku ketemu orang-orang pun banyak tuh masih belum terlalu berani gitu, belum percaya diri, takut dibandingkan dengan orang lain. Itu masih ada gitu di dalam diri aku. Jadi kayak Iya gitu ya. Apalagi baca komentar orang gitu ya. kalau Tapi bisa kan nggak aku baca. teman-teman kamu juga aduh. Oke, udah selesai ngetiknya? Oke. Oke, kita lihat postingannya Tia. Yang berikut ya postingannya Tia Aristia. Coba kita lihat, kita baca. Nih dia juga ya. Kok ini belum diganti, kok ini masih kelihatan, kok ini masih begini, kok ini masih begitu. Coba ya ini diganti gitu. Mungkin ya udah duluan, udah pernah ngerasa ini semua mendadak jadi guru pribadi. Alhamdulillah mungkin rezeki. Tapi boleh minta tolong. Yang udah lebih pintar, jago, cantik, lebih sempurna menutup auratnya, izinkan aku menata diri perlahan. Kenapa itu menjadi ketakutan kamu? Sebenarnya apa yang paling kamu takutkan kalau kamu ternyata baca orang-orang pasti kita nggak bisa mengatur orang akan Iya, reaksi. benar. Yang paling kamu takutkan apa? Kamu jadi mundur, kamu jadi berkecil hati. Kalau aku tuh ibaratnya ya, Mm-mm. aku tuh mengibaratkan aku tuh kayak siput gitu, kayak bekicot gitu yang ada di dinding. Aku berusaha buat naik ke tempat paling atas gitu. Cuman jangan dicopot. Kalau dicopot nanti aku akan jatuh ke bawah. Biarin aja aku naik pelan-pelan, tapi pasti nanti aku akan sampai ke puncaknya gitu. Kalau jatuh emang nggak bisa naik lagi. Naik lagi dari bawah lagi kita. Dan itu buat kamu Berat lebih gitu. berat. Ya biarkan aku tahu, belajar, ngeliat dari apa yang aku lihat itu pelan-pelan. Aku serap satu-satu gitu. Maksudnya aku adalah orang yang sangat mau belajar dan sangat kuat pendiriannya. Jadi kasih aku waktu, kasih aku ruang gitu. Bahkan ini profile picture aja aku belum ganti. Itu tuh banyak, ayo ganti dong. Iya insya Allah aku akan ganti, tapi sabar gitu. Semua ada step by step. Oke, ini ada komen-komen teman-teman artis juga yang ini masalah nikmati setiap prosesnya katanya gitu. Meisha juga bilang kirim kamu doa semoga dilimpahkan nikmat iman dan takwa. Enjoy the proses sampai akhir hayat kita belajar sama-sama ya sayangku. Ini banyak yang menguatkan. Iya. Ada lagi ini Saskia Meka juga nikmatin setiap prosesnya sayang, ini perjalananmu bukan orang lain. Tia cantik banget pakai hijab, Masya Allah. Tabarakallah. Yang berikutnya ada lagi Fitrap, semoga selalu dimudahkan dan diberi nikmat di setiap jalannya ya Bu. Sayang banget gitu. Banyak yang memberi karena mereka semua juga pasti menjalani proses ini. Ini gitu ya. Fitrop itu udah ngirimin aku kerudung buat belajar hijab udah dari 3 tahun yang lalu. Sampai aku pakai ciput aja tuh salah-salah tuh udah dari zaman dulu Oh, iya? banget gitu. Jadi yang kedua teman yang kamu kirimin tuh Fitrap salah satunya bukan? Yang mana? Ya, kan kamu bilang kamu kirim ke manajer sama 2 teman kamu. Oh bukan, aku kirimin ke ada dokter Oktri Oh gitu. gitu. kirim. Oke baik. Nah kalau ini sekarang kita lihat komen netizen ya. Betul ada Nah, ya. kita baca ya, bacain. Kita dipilihin ya kayak gimana. Coba kita lihat. Mukanya jadi kayak ada Arab-Arabnya tambah cantik katanya gitu. Alhamdulillah banyak yang Alhamdulillah. bagus-bagus. Yang berikutnya makin cantik Katia, semoga istiqomah. Amin. Amin. Yang berikutnya lagi, padahal aku dalam hati sempat risih ketika karena udah berhasil dia justru auratnya makin seksi. Sekarang malah jadi berhijab, Masya Allah.
memang Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Makanya itu kalau lihat begitu doain aja gitu ya. Iya. Jangan komen di Instagram malah bikin kesel. Ya. Pilihan setiap orang Iya. gitu. Pak, ada lagi komentarnya? Nggak ada. Nggak ada. Kiki aneh, coba kita baca pertanyaan dari netizen. Bunyinya adalah, kok foto di Insta? masih Kak katanya gitu. Lebih baik Kak kalau sudah berhijab dihapus aja. Maaf ya Kak, cuma nanya. Iya. Banyak Gitu lah. saran-saran yang sebenarnya akhirnya mereka kasih saran tapi jatuhnya jadi kayak jadi kewajiban aku gitu. Jadi kayak kalau nggak dilakuin tuh jadi kayak gimana gitu ya. Iya. Padahal biarin aja gitu. Maksudnya setiap orang kan punya jalannya masing-masing gitu. Biar aku belajar. Kalau memang aku perlu dirasa untuk hapus ya aku akan hapus. Tapi mungkin yang nggak langsung seret semuanya kan pelan-pelan juga. Yang paling berat tuh kamu kan bilang takut salah. Takut salah dalam hal apanya sih Tia? Banyak karena memang Coba sebutkan 2 deh. ya, Atau ya kita pakai hijab aja itu bisa salah gitu. Maksudnya bisa kalau tiba-tiba aku lagi explore pengen coba model yang apa tuh bisa salah Kak. Bisa gitu. Jadi udah kayak gini masih ada bisa salah ya? Banyak. Manusia mah bisa salah Banyak. terus ya kan? Oke. banyak. Oke, sampai gini berat ya. Terus apa lagi? Oh, celananya terlalu ketat. Kenapa pakai celana? Jangankan gitu. Misalnya foto pakai lidah melet aja bisa salah. Oh iya. Nah, Astaga. Ya udahlah yang biasa-biasa aja, namanya juga orang lagi Iya, proses, pelan-pelan ya kan? belajar. Yang komen tuh udah sempurna banget apa gimana? enggak. Aduh ya Allah, yang panas ya. Lanjut berikutnya. Terus apa lagi ya? Yang kedua yang kamu takutin dari baju banyak komentar. Apa lagi? Yang dari baju sebenarnya nggak ada lagi yang aku takutin sih karena Cuman aku itu orangnya aja. memang udah lempeng-lempeng aja lah. Kalau memang aku sudah memutuskan untuk seperti ini ya aku akan tanggung semua resikonya, intinya gitu. Iya, cuman banyak sih teman-teman artis yang berproses begitu ini juga menghadapi banyak sekali ekspektasi ya. Ekspektasi yang akhirnya jadi kayaknya berat karena ya berharap juga kan kita yang terbaik ya. Gitu Benar. ya. Kalau masalah kerjaan sih jangan khawatir karena kan semua udah punya rezekinya masing-masing. Itu kamu tidak khawatir ya? Insya Allah enggak. Insya Allah. Ada lagi? Coba komentarnya. Berikut ya, terakhir nih. Katia, kalau ditawarin main film dengan bayaran tinggi tapi ada adegan mesra dan harus terlihat rambut, diterima enggak? Nah itu tadi. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.